Busuk. Ada Ini program apa sih sebenarnya? Hai, selamat datang di sebuah acara di mana kita akan mengupas kuaci. Sebagaimana kita akan mengupas keseharian seseorang yang datang hari ini. Wow. Ada, silahkan perkenalkan diri sendiri, mungkin lebih mandiri kan, udah biasa depan kamera kan? Ya, coba. Kenalin dong, prolog. Oke, perkenalkan. Yeay. Siapa lu? Jelasin. Hai, aku Dian Silitonga, reporter Kompas TV. Yeay. Udah berapa tahun kamu jadi reporter, sayang? Aku, kasih tau gak ya? Kamu nanya. Boleh. Aku 2017 di Kompas, tapi jadi reporter itu 2018, baru 4 tahun lah. Sama dong, aku juga 2017 tahu. Oh iya, kita kan masuknya emang nggak. Kuaci mau jatuh. Kulitnya lah kok makan. Oh, kok 2017 bulan berapa masuk gini Kompas? banget sih? Hah? 2017 bulan berapa masuk Kompas? Aku kayak Agustus September lah. Oh, aku November. Oh, berarti Iya, lu lebih iya. senior kan? Hormat senior. Iya dong. Iya. Junior ya? Tapi, iya, gue junior. Mana ini gak ada kuaci? Udah gue bilang jatuh tadi, cuy. Tapi sebelum lo jadi reporter, setahu gue lo bukan reporter kan di Kompas? Ya betul. Sebenarnya apa ya? Sebelumnya aku mahasiswa. Oh di Kompas ya? Ya jadi waktu itu aku ini news secret, aku back office sebelum iya, jadi menarik. reporter. Oh, di Secret. Kalau di Secret tugasnya ngapain, Dian? Lebih ngurus administrasi gitu sih kalau di secret. Kayak perizinan. Ya surat-surat, terus kayak logistik gitu deh. Kalau di secret menarik kan? Terus akhirnya apa yang membuat lo akhirnya mau untuk jadi reporter? Mau. Emang dari awal mau jadi reporter. Oh, gitu. Cuma, jadi gini gue ceritain ya. Memang gue menunggu waktu ini sih, silakan. Boleh nggak? Jadi dulu tuh awalnya nge-play di Kompas TV itu kan jadi reporter. Tapi kemudian ketika udah proses, waktu wawancara ditanya lah ini ngelamarnya reporter ya gitu kan. Tapi kalau reporter lagi nggak ada slot gitu, adanya di news secret, mau atau enggak gitu kan penawarannya. Terus karena waktu itu gue nganggurnya lama ya say, terus kayak udah putus asa, akhirnya gue iyain aja. Oke deh gitu mau news secret. Padahal waktu itu gue nggak tahu news secret itu apaan. Ngapain gitu gitu, kerjanya. nggak Gue tahu. pikir waktu itu kan tulisannya news sekretariat kan. Terus gue pikir tuh desk-nya adalah jadi sekretaris pribadinya bos gitu loh. Terus gue berpikir bahwa boleh angkat telepon nggak? Nggak boleh ya? Abang lu ya? Bukan. Pacarmu ya? Bukan. Oh ya, terus. Bukan. Apa namanya? Akhirnya terima lah singkat cerita. Ya udah masuk jadi news secret. Terus setelah kerja jadi news secret, jadi userku tuh kan tahu kalau aku tuh basicnya ngelamarnya reporter, kuliahnya jurnalistik gitu-gitulah. Berapa tahun kok di Secret? 1 tahun 3 bulan lah. Habis itu, Habis itu baru ke reporter. tapi seingatku, aku kan waktu kau pengen jadi reporter tuh aku udah di Kompas. Kita udah seruangan. Lo, Kau masih cupu gitu kan? ya dulu rambutku masih jigra, nggak jelas. Rambutku pirang. Pirang-pirang Korea opa-opa gitu kayak ya. ayam nggak jelas. Apa namanya? Waktu lo pengen jadi reporter tuh lo akhirnya 2 kaki nggak sih? Karena lo harus belajar untuk jadi reporter, while lo harus ngerjain kerjaan lo sebagai news secret ya kan? Betul. Itu Iya, bagian dari perjuangan sih. Nah itu akhirnya kan atasanku suka menjual aku ke divisi news gathering kan. Ini lo atau Dian atasannya gitu. reporter. Kayak kalau lu butuh Ini lo Dian, tinggi badannya segini, BB-nya segini. kalau lu butuh reporter nih ada nih anak gue basicnya jurnalistik gitu-gitulah. Akhirnya lah gue di-challenge, ditantang sama Bang Ocit. Nah Bang Ocit itu atasan reporter Iya, gitu Bang Ocit kan. itu hostnya Ocit Berisi guys. Oh iya benar. Terus ya udah di-challenge, lu bisa apa gitu lah. Akhirnya gue Bisa apa? nggak tahu juga waktu itu mau menunjukkan apa kan. Akhirnya waktu itu ya inisiatif 2 kaki lah. Jadi kalau misalnya pagi aku kerja di news secret, siangnya aku pulangnya liputan sampai malam. Besoknya aku pagi, dan itu aku lakukan selama 8 bulan Dika. Oh, itulah 2 pentingnya kaki. mengejar mimpi itu ya. Agak ini ya, agak bodoh sih sebenarnya. Kenapa Ya nggak bodoh? sih? Kayak ngapain sih gue 8 bulan 2 kaki ya nggak? Lah, Menurut lu gimana? ya namanya mengejar mimpi ya nggak sih, Wak? Kayak, Kesempatan ya? gue juga misalnya kalau memang pengen banget, misal gue kan sekarang jadi content creator gitu ya. Misalnya gue pengen banget jadi bagian, let's say news reporter gitu ya. Ya gue pasti akan melakukan apapun caranya itu gitu loh. Benar, Oke. benar. Terlepas dari itu, lo bilang ya Kompas ini berarti pekerjaan pertama bukan ya?
Pekerjaan pertama setelah lulus kuliah. Lo kan 2017 kerja di sini, artinya barengan sama gue. Ya. Kuliah lo tahun berapa? Aku tuh angkatan 2012. Lo ngangkat tingkat Kuliahnya. gue. Iya, iyalah. Kemana lo 1 tahun gap? Iya, aku harusnya kan angkatan 2011 kan. Terus aku gap year. Ini kok kita nggak ketawa-ketawa sih? Pengen ketawa-ketawa deh. Itu ketawa barusan. Oke lanjut. Jadi harusnya 2011, cuma gap year, jadi angkatan 2011. Nah waktu itu karena ketika lulus SMA aku nggak diterima di kampus manapun yang negeri ya. Harus negeri soalnya. Karena kan biaya Siapa yang bilang swasta harus? mahal ya. Oh, mama yang bilang harus negeri kau. Kesadaran diri gue sih kayak oke ini gue kayak kalau nggak di negeri gue kayaknya nggak bisa kuliah nih gitu kan. Terus setelah ikut beragam tes itu apa sih dulu PMDK, SNPTN itu lah. Gue nggak masuk tuh, gue UI Unpad gaya-gayaan kan, tidak ada yang bersedia menerima gue. Akhirnya gue kerja dulu setahun, lulus SMA gue kerja, baru 2012-nya baru bisa kuliah. Gitu. Itu pun tes lagi ya negeri. Jadi gue mengisi waktu setahun dengan kerja. Kerja apa? Aku tuh kerja pabrik guys. Ini dia yang mencengangkan, gue bilang kapan tahu itu. Jadi Nyangka nggak? Jadi tuh sebelumnya tuh aku sama dia tuh pernah nongkrong nih. Terus tuh dia bilang, iya gue setelah sebelum kuliah ya, itu tuh kerja di pabrik. Tuh gue bilang, tahan lo bahas nanti waktu taping. Yes. Lu kerja di pabrik? Iya. Pabrik apa? Pabrik makanan, namanya tuh PT Simba kalau kalian tahu. Simba? Yang sereal-sereal itu. Oh iya. Yes. Terus udah berapa kotak kau curi? Nggak, kalau lagi apa namanya kerja tuh sambil makanin gitu loh. Beneran? Nggak boleh ketahuan bos ini, maaf ya bos. Spill. Oke, terus. Seru sih pengalaman, gimana sih namanya lu baru anak SMA kan, terus lu kerja di pabrik, shifting, pertama kalinya gue shifting literally kerja dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Itu lu ngapain di pabrik? Ngalamin banget. Apa ya, operator mesin ya. Enggak, jadi pertamanya itu packing, tau gak sih, jadi produk-produk yang turun dari mesin tuh, lu packing gitu, pokoknya pekerjaan kasar deh. Berarti lu pakai hair cap, sarung tangan gitu? Iya, betul. Terus kalau lu lelet dikit, lu pasti akan diteriakin, Dian, gitu. Berapa lama lu di situ? Setahun full. Setahun full. Dari ketika gue udah nggak diterima di mana-mana tuh, nah itu aku di Bogor, kan aku rumahnya di Cilegon kan. Nah aku jadi kayak memutuskan untuk gila gue harus ngapain nih 1 tahun gitu. Sementara gue dulu gengsi dong kalau di Cilegon ketahuan teman-teman nggak kuliah gitu kan. Akhirnya gue mau kerja tapi gue nggak mau di Cilegon. Karena kalau di Cilegon pasti ketemu teman-teman nongkrong nih. Oh jadi pabrik itu di Bogor? Bogor. Karena di Cilegon tuh nggak ada pabrik sih, adanya industri. Tapi pasti harus apa? Kriterianya kan lulusan kuliah lah pasti. Pada akhirnya lu keterima kuliah tahun depannya? 2012 Di? baru. Di Untirta. Universitas? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di Cilegon? Iya, itu pun sebenarnya nggak diharapin juga sih. Sakit hati lah semua alumni Untirta itu kau buat. Karena nggak jadi cita-cita Untirta itu pasti. Jurusan apa di Untirta? Ilmu komunikasi. Oh, jadi lu dulu nggak punya cita-cita ke Ilkom? Enggak, kalau jurusannya punya cita-cita. Tapi kan kampusnya dulu pengennya, ya gimana sih anak-anak SMA pengennya gitu-gitu. UI, Unpad, Alah. Ilkom Unpad. Tidak ingin menjatuhkan nama kampus manapun Ya. Tapi ya rezeki udah ada yang ngatur lah. Bener, itu bagian jalan Tuhan sih sebenarnya. Kayak gue aja kampus gue Apa sih kampus lu, Dik? Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Oh. Yeah, it's so cool. I'm so proud. Banyak loh orang Kompas yang dari sana, berarti kan Banyak. terpercaya kan? Itu saudaramu itu Valentina Sitorus. Oh iya ya. Ya, sama Batak kan saudara. Iya, seangkatan ya. Ini Mira. Mira dari kampus mana Mira? Unhamka. Sama Oke. kayak Riko. Oke. Kau kenal Riko? Baru ini. Nggak kenal kau ya? Ya, keluar kau. Oke lanjut lah. Apa lagi topik kita? Apalagi ini kuacinya agak... Kau suka kuaci? Agak suka doang. Apalagi kalau makannya sama kamu. Dulu ada kuaci di Medan itu kan. Aku kan berstagi rumahnya ya. Jadi kuacinya itu dijual satu bungkus itu Rp500. Bungkusnya itu aku ingat banget warna biru metalik, ada gambar Putri Duyung lagi ngeliat ke kerajaan gitu. Gue lupa nama merek kuacinya apa. Kayaknya mereknya Putri Duyung gitu deh. Itu kalau lo buka ada hadiahnya di dalam. Tapi kuacinya memang rasa tanah. Nah, gue pernah beli 5.000 kan 10 bungkus berarti ya. Karena 500. Gue makan nih enak. Pada akhirnya lu bad mood makan kuaci, akhirnya gue makan gitu. Yuh. Habis itu gue hisap sari-sarinya. Habis itu gue buang cuy gitu Menjijikan ampasnya.
Lu nggak pernah gitu? Nggak pernah lah. Kalian pernah nggak guys? Komen ya, tolong. Gue praktikin. Nyedot sari-sari itu Jangan gimana anjorok. sih? Nggak, ini kan misal gini kuaci nih, ini kan Nah, banyak nih. semua. Ini banyak nih kuaci ya. Nah. Gue makan up. Ada satu titik gue udah jenuh ngebukanya karena kan effort kayak makan kepiting. Iya, Effort iya. kan. Akhirnya gue ambil satu bungkus itu gue gunting. Wah. Memang rasa tanah campur rasa kuaci. Habis itu gue gini kan udah bercampur sama Enggak. air liur gue kan. Gue giniin. Gimana sih? Nggak masuk di akal gue. Lu nggak pernah? Nggak lah. Lu pernah kan? Bohong lu. Yuh. Oh, pernah dia. Pernah. Si Riko. Serius? Gue bilang, gue yakin bukan gue orang satu-satunya di muka bumi ini seperti itu. Itu makan mie gemes baru begitu. Nah, kalau itu kan ditelen, nggak dibuang. Pokoknya lu kunyah, enak. Lu coba, ntar lu ambil setengah, Nggak. nih gue bawa pulang. Oke, makasih. Itu enak. Oke, Apalagi cobain. ini rasa green tea. Jadi buat perusahaan-perusahaan kuaci mungkin yang pengen product placement di sini boleh hubungi Oke, ini ya. Iklan hubungi ya. marketing Kompas TV gitu. Ya. Tapi itu lo di masa lalu gitu ya. Yes. Maksud gue 10 tahun yang lalu lah. Perjalanan 10 tahun yang 11. Yang kuliah kerja kan? Yang Emang itu udah 10 tahun lalu? 2011 aku kerja. Oh my god, time flies guys. Ini Iya, aku kuliah 2022. 2012, sekarang 2020. Aduh. Iya. Tapi aku masih 19 tahun sih sekarang. Lanjut. Terus, Apa lagi? ceritalah habis pertanyaanku. Busuk. Sumpah ini tanpa preparation bikin kontennya. Aduh. Lu pernah gak sih tangan lu keringetan? Karena grogi biasanya. Oh, aku berarti grogi dong Iya ini? dong. Oh, Karena iya. ngobrol sama aku ya? Parah sih. Aku pasti bilang, kita sama Dian Silitonga aja gitu kan. Aku kayak, gitu. Baik. Tapi Dian, Ya. apa makanan kesukaanmu? Makanan berat. Suka-sukamu? Ya lapo lah. BPK. Oh, BPK. Apa kepanjangannya itu ya? Trit. Enggak. Aku suka apa ya? Semua makanan aku suka tau. Dan kau orang Batak kan? Ya. Beru apa kau? Baru Silitonga. Kan tadi udah perkenalan Dian Silitonga. Iya. Cara bacanya Silitonga, bukan Siliton enggak? Silitonga. Sili. Tolong nanti bagian yang tadi Tonga. Mira tolong diedit ya. Ntar aku dimaki-maki sama Persatuan Silitonga se-Jakarta. Parah ini ngajak ribut dia. Tapi kok aktif nggak di organisasi kayak organisasi kesukuan gitu? Belum sih. Soalnya kan setahu aku memang di Jakarta ini banyak tuh ada kayak aku lupa biasanya nama organisasinya tuh bahasa daerah kayak persaudaraan Sinaga Ya, apa gitu. Kok nggak? Belum. Biasanya itu kalau udah menikah kan. Nggak juga ya. Kalau muda-mudanya tuh ya ada Buat kau nyari jodoh kan? Oh iya sih. Ya tapi kalau sama Marga nggak boleh sih ya. Ya. Jadi siapa paribanmu sekarang ini? Pariban. Maksudku yang lagi dekat sama kau lah. Gak ada dicariin lah. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang kau mau? Bilang aja sama aku. Kemarin itu kau bilang ada orang Kompas kau taksir. Aduh, siapa kemarin ya? Siapa gue ajar? Gak ada. Siapa? Boleh di-spill? Gak. Gak ada. Ada. Pusing aku lah, kenapa ya? Darah rendah kurang nih. Ada. Kau kan? Enggak. Nggak usah kau. Iya. Nah, oke, itu yang dulu. Nah, sekarang kita berbicara tentang Dian Silitonga, reporter senior di Kompas TV. Pengalaman liputan lo yang paling menarik menurut lo apa? Yang paling memorable? Yang paling ya? Heeh. Yang kemarin kali ya, yang Jambi ya. Yang Jambi apa? otopsi Brigadir Yosua. Oh, kok ke situ? Jadi menyaksikan langsung prosesnya. Karena kan itu lagi hype banget kan beritanya. Lagi jadi Nggak ngobrol kok sama saudara, keluarga? keluarga di Jambi. Keluarganya. Ngobrol. Karena kan kita wawancara mereka kan. Ngobrol dari dekat. Ada nggak kisah-kisah unik terjadi di sana? Enggak sih, cuma itu pertama kalinya kayak nongkrongin. Sorry to say nongkrongin kuburan ya. Kayak karena kan harus jagain gimana kita mantau proses penjagaannya sebelum ekshumasi. Terus aku baru ngeliat juga tuh kalau proses ekshumasi itu seperti itu gitu loh. Terus otopsi ulang. Jadi kayak jadi pengalaman pertama yang itu juga jadi kasus sorotan. Jadi capeknya kerasa. Cuma kalau untuk yang spesifik
gimana-gimana banget sih, enggak sih. Dan melihat ini sih persaudaraan kesukuan itu kuat sekali ya gitu. Apa Aku yang lo melihat lihat? itu sih. Ya itu perkumpulan Batak Bersatu ya kalau nggak salah ya di sana. Itu mereka memang Mendampingi? kayak menjaga kuburannya, terus mengawal kasus dan lain sebagainya, bantu keluarga juga. Jadi aku melihat moralnya di situ sih, pesan moralnya. Berapa hari lo di Jambi? Seminggu Enggak. sepekan. Betul. Aduh. Sebentar. Bentar. Kemakan kulitnya. Tapi aku tuh paling excited tuh kalau liputan tuh yang humanis gitu, kayak bencana, peristiwa. Kebencanaan kau pernah datang kemana? Aku pernah gempa Mamuju sih. Dulu pernah. Mamuju itu yang Palu kan? Bukan, Mamuju Sulawesi Barat ya? Sulawesi Barat ya. Berapa? Yang 2021. Sebentar, aku lupa ingat yang berapa ya? Ada yang tewas? Ada dong. Jangan tanya berapa, aku lupa. Iya, aku pun lupa itu. Udah setahun yang lalu. Berapa hari kau di sana? Seminggu juga. Biasanya kita kalau DLK peristiwa itu kan sepekan. Kalau bencana kayak gitu di mana kau tidur? Waktu di Mamuju di hari-hari pertama di tenda, karena kan takut di dalam Gedungnya. bangunan. Kan Soalnya kalau ada biasanya kalau gempa gempa gitu susulan, banyak gempa susulan ya. ngerasain di tenda bareng-bareng pengungsi, nggak ada air, mau pipis nggak bisa. Di mana kau pipis jadinya? Di kamar mandi sih, cuma nggak ada air. Gitu lah. Terus kok tinggal kan ada bau pesing sih? Enggak lah. Oh jadi waktu itu Disiram pakai air kotor gitulah. Cuma untuk kebersihan diri ya pikirkan sendiri gitu. berapa hari nginep di tenda? Cuma 2 malam sih, karena waktu itu langsung akhirnya dapat tempat penginapan juga. Keren kau ya. Udah jauh perjalananmu ya. Enggak lah. Aku mentok-mentok dulu tuh. Pelantikan apa dulu tuh di DPR? Oh pelantikan DPR ya. Terus tuh kesana lah aku liputan kan. Terus disuruh pakai jas. Kan ingat kalau aku tuh harus rapi. Terus nggak punya sepatu, Wak. Adalah satu sepatuku kan. Kenapa Memang sih? udah sepatu ini sepatu pak tengahku, sepatu omku. Kan yang udah almarhum kan. Jadi dikasih ke aku. Aku pakai lah sepatu. Terus lobok. Lepas solnya di sana, malu banget aku kan. Terus dulu tuh sama temanku namanya Kak Desi kan. Kak Desi ini gimana solnya lepas, gue bilang gitu kan. Dik gimana Dik, malu banget Dik, kayak gitu kan. Di DPR lagi. Iya, di Lu DPR. tahu kan kalau di sana tuh Iya, tempatnya orang-orang. keren. Gue udah keren nih pakai ID card khusus apa gitu. Ada yang C gitu tulisannya, aku lupa. Oh, iya, Tuh kan? iya. Terus tuh ID persnya akhirnya DPR. aku ambil lakban hitam. Aku lakban, Wak. Masih ada fotonya di IG, tapi udahlah, nggak aku share sama kalian karena itu mempermalukan diriku. Jadi itu pengalaman terlucu lu ya? Iya. Terapa banget. Kau pernah gitu? Alhamdulillah Kau ya. pernah liputan cegukan? Enggak sih, belum. Itu Keselak, juga batuk, pilek? batuk pernah pas live. Pernah nggak sih kau dalam hidupmu ini lagi diem, tiba-tiba jatuh upil? Nggak pernah? Goblok ya. Lu nggak pernah? Ada nggak sih pertanyaan? Pernah nggak? Pernah kan? Lagi diem gitu, tiba-tiba ada yang longsor. Itu sebenarnya lu napas lu ke inian, ke apa? Orang gua nafas biasa gini, Terlalu kenceng. udah kering. Jadi dia tuh jadinya kayak partikel-partikel kerak. Jatuh nah. Pernah nggak waktu liputan kau? Kayaknya pernah ada di masker tuh kan pakai. Iya, tertampung kismisnya. Iya benar. Aku dulu pernah. Aduh, ada yang jatuh nih gitu. Jadi kan aku memang bukan stand upper kayak Dian ya, tapi aku tuh memang dulu tuh produser kalau loh, Dika. ya puji Tuhan ya. Apa namanya? Dulu aku live report itu pasti selalu konsepnya ngevlog karena memang digital Ya, kan. ya. Nah, dulu tuh pernah kayak gitu, tapi yang jatuh bukan itu, Wak, tapi ini yang dari kuping. Gitu kan? Ya kan? Iya, sabar kok pasti jatuh ya kan. Pas dia jatuh aku langsung kayak gini. Iya. Conge maksudnya. Conge. Terus habis itu Nggak, maksud gue tuh tubuh lu tuh ada apa sih gitu. gua nggak ngerti tubuh gue berusaha membuat gue gagal. Ini amin. Ini sekarang lu lagi kondisi gimana nih? Ada yang jatuh Gue nggak? pusing sekarang ini. Gue pengen makan sate marangi. Oh iya, boleh, enak banget tuh. Makanya abis ini yuk. Boleh nggak sih ini ada sate marangi? Jangan kuaci. Makanya ntar gue doang. bilang sama si Mira kan. Next time kuacinya ini jangan cuma kuaci, olahan kuaci. Misal makan sate pakai kuaci. Oh, itu olahan ya? Olahan lah. Pendamping. Olahan yang maksudnya Iya, featuring. atau kayak kuaci, cake kuaci. Cake. Oke. Gue juga dari sama dia. Next time beli alat pengupas kuaci. Biar
Jadi kita tinggal makan lagi, capek kali lepas kayak gini. Ini nempel-nempel keringat tanganku. Jauh kali lah mau ngambilnya tuh. Udah kau pegang kau makan. Oh iya. Kok jorok kau, lagi covid ini. Oh iya, udah pakai hand sanitizer tadi. Udah bunyi perutku, kok udah bunyi perutmu? Udah. Ada makanan kita nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Makanan berat lah. Lekar. Iya, leker mah jajanan. Warteg, oh gitu ya. Jadi nggak ada pengalaman lucu selama kau liputan? Pengalaman lucu apa ya? Belum lah. Sedih? Aku orangnya serius soalnya. Sedih deh? Suka sedih. Bunyi perut gua. Kenapa kau ketawa? Bunyi perut gua. Bunyi perut. Pengalaman sedih, apa ya? Ya itu sih, di tenda. Enggak sih, itu enggak sedih-sedih amat lah ya. Enggak ada kau yang sampai nangis? Enggak sih. Iya. Terenyuh, nggak nangis? Berarti kau memang strong independent woman ya, Wak ya? Yes. Nangis depan layar enggak lah. Oh, ya. Tapi terenyuh. Karena aku pernah nangis. Apalagi kalau yang jatuhnya pesawat itu kan keluarga pada Itu kan nunggu. terenyuh kau harusnya. Ya, tapi aku nggak gitu. Tapi, nah pentingnya liputan kayak gitu tuh membangun empati. Tapi Dian, Ya. bener kok nggak pernah nangis. Aku pas liputan. Pas liputan. Nggak. Lagi liputan 2019 aku nangis. Karena? Kena gas air mata. Oh iya. Iya liputan demo juga tuh. Aku ingat kali itulah. Iya. Jadi kan aku liputan demo ya, live kan di IG, di YouTube kan. Udah keren kali aku rasa aku itu live kan. Apa itu reporter Dian Silitonga itu pikirku. Udah nih kan. Di komen orang wah. ngondek. Ingus. Kok gitu sih? Ngondek. Karena kan jadi lu pernah gak sih berhadapan dengan gas air mata? Kira kan? gue lu. Piudar Lu gitu. latah lu ya? Latah kan aku. Astaga ya Tuhan. Reporternya ngondek katanya. Ngondek gini masuk TV, bro. Aduh, astaga. Itulah. Iya. Tapi akhirnya itu Kau nangis karena itu? Karena komen Iya. itu? Enggak, karena gas air mata. Kalau komen-komen kayak gitu udah jadi makananku sehari-hari. Aku pernah dulu jadi host kata netizen. Sampai ada ibu-ibu nge-DM aku di IG. Oh ya? Apa? Mas, kamu itu ganteng, tapi sayang depan TV kenapa kamu ngondek kayak gitu. Apa? Terus aku balas aja. Terus aku bukan kau yang gaji aku bilang. Iya. Karena nggak enak kalau jati diri kita itu ditahan-tahan gitu loh. Iya. Kalau ngondek jangan setengah-setengah guys. Ingat, lu ngondek, jadilah 100% ngondek. Ini pengakuan declare. Enggak sih, jangan ikutin guys. Ampun. Gitu. Iya sih, gas air mata juga tuh pengalaman demo juga. Kau pernah liputan demo? Pernah dong, yang waktu 2019 ya? Yang demo Sama mahasiswa. kita, kok nggak ketemu kita ya? Sorry, aku tuh kan eksklusif di DPR. Enggak eksklusif. Enggak kau. Enggak lah, aku di DPR kan. Kamu di ini Eksklusif kan? Aiman kau. Kamu di Apa? Kamu di Palmera kan? Enggak ya, DPR. Masanya kan sampai Palmera waktu itu kalau nggak salah. Aku berapa kali? Santai. Kesel aku gara-gara Minum, ini. nggak ada minum. Ada apa? Parah banget sih. Aduh, ini evaluasi nih. Boleh kali kasih jus kuaci. Pokoknya semua harus serba kuaci. Pokoknya kita di sini jadi sekte kuaci. Oke, baik. Kau dengar aku? Nah. Ini, Tuh ada omongan di belakang. Narsumnya nggak dikasih minum kayaknya. iya. Apa cara namanya? Parah banget nih minum sendiri. Egois. Lanjut. Terus aku mau nanya apa ya? Netizen ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh loh, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik-klik follow dan tap-tap layar ya, Kak. Ya. Sekarang aku mau ngajak kau main game. Gimana? Main game. Dah, kau ambil satu cepat. Game apa nih? Ambil satu, Jadi di situ nanti ada dua pilihan. Kau bacakan. Terus kau bilang, pilih mana, ini atau ini gitu. Sekarang. Gimana kalau dua hari lagi? Ya sekarang lah. Aduh, Apa katanya? aku bacain. Ya. Jika kamu dikasih kesempatan out of comfort zone, pilih jadi news anchor, sport, atau news anchor program. News anchor sport atau? Program bisnis. Mampus. Pilih kau. Kau pernah di bisnis, tapi belum pernah aku tengok di sport. Aduh, di luar zona nyaman berarti sport lah. Karena aku nggak pernah, kan. Tapi aku dulu magang di sport loh, Dika. Kompas TV? Kompas.com, Oh. pas kuliah.
News anchor program bisnis aja deh. Aku suka zona nyaman. Gitu. Hafal kok pergerakan Dow Jones. Enggak juga. Wall Street. Enggak juga, berarti bisnis. Out of comfort zone itu kan di luar kenyamanan kan. Daripada sport kayak aku bodoh banget pasti istilah-istilahnya. Aku jawab Gini juga. doang. Enggak ya? Aku enggak ya? Dia aja ya? Udah. Udah. Ambil lagi lah. ini sayangku. Lagi deh, Aku semua. nggak mau, iya semua. Aku nggak mau dicap buruk sama netizen. Mending breaking news seharian atau liput daerah banjir? Kalau banjir kan breaking juga. Wah gimana ini bikin pertanyaan? Tapi mungkin Banjir breaking. mungkin Banjir tipis-tipis. Oh, banjir tipis-tipis. Enggak yang banjir. bukan banjir breaking. Aduh, liputan banjir juga agak ini ya. Liputan banjir aja deh. Nggak mau ke breaking seharian? Gak usah deh. Breakingnya konteksnya apa? Ya apa kek? Itu deh sidang FS. Sidang deh. Sidang. Breaking sidang. Karena lebih nggak, kalau banjir kan effort banget ya, harus prepare, harus menjaga kesehatan, harus ini gitu. Kalau kalau sidang kan ya belajar aja materi sidang, terus tinggal disampaikan. Dari tadi pertanyaan serius banget ya. Iya, Moga-moga habis ini ya pertanyaannya agak ampun. nyeleneh deh. Ada kan nyeleneh? Apa Ada serius? nih. Nyeleneh semua katanya. Serius semua katanya. Pernah nggak sih liput banjir? Aku pernah liput banjir, tapi aku nggak pernah dapat momen yang wah banget loh kayak waktu 2020 ya kalau nggak salah ya. Karena itu aku lagi cuti. Aduh, jatuh guys. 2020 tahun baru itu ya. Kebetulan Iya. aku cuti. Nah itu peristiwa besarnya kan. waktu Oke, banjir. buka. Apa katanya? Ini kenapa siaran-siaran sih? Aku kan belum siaran. Doa ya? Mungkin ya, amin. Lebih milih siaran subuh atau siaran tengah malam? Mungkin maksudnya liputan subuh apa sampai malam. Oh, aku mendingan liputan sampai malam kayaknya deh. Bangun subuh tuh PR banget sih Oh. buat aku. Kalau misalnya kalau liputan tengah malam terus lanjut subuh nggak boleh? Ya bukan nggak boleh gue. Nggak boleh maksudnya. Ya kantor pasti memperbolehkan. Cuma kan badan kita. Ah, sok perhatian kok sama badanmu. Kapan kau terakhir olahraga? Heh? Iya nggak pernah lagi. Tuh kan. Ya ampun sedih. Coba aku lah yang baca sekali. Ya. Mana ini? Gak lari-larian gitu gamesnya apa kayak. Mau kau? Pilih dikirim liputan ke pelosok atau liputan di tempat bencana? Aku yang jawab. Iyalah. Ini semua tentang kau. All about Diane. Liputan pelosok tuh apa? Bukan bencana. Ke pelosok. Ya ini gimana nih pertanyaan beda nih? Bencana deh, bencana. Enggak, pelosok tuh maksudnya ke Papua gitu ya. Misalnya kayak Tapi dulu ada pembangunan konteksnya. jalur Trans Kalimantan. Aduh, itu juga tapi menantang sih belum. pernah Heeh. ya. Nah, yang mana tuh? Apa lebih baik Pelosok liputan deh. kafe-kafe cantik? Ke pelosok deh, boleh. Hah? Ke Ke pelosok? Ya. Emang kau paling pelosok pernah kemana sih? Aku tuh belum pernah jalan-jalan yang gimana-gimana ya. Ke pelosok. Paling pelosok kau pernah tuh kemana? Enggak deh, belum kayaknya. Belum? Terjangkau semua. Aku belum pernah ke Papua. Bukan berarti Papua pelosok ya, tapi maksudnya belum pernah sejauh Papua. Oh. Paling jauh Mamuju lah. Pertanyaan berikutnya. Mendingan makanin kuaci atau leker? Jatuh. Ah, ada kok nyeleneh ini satu. Kuaci. Kenapa kuaci? Karena lagi di sini. Oh. Kalau di luar leker. Oh. Tapi ini ya, ini FYI ya guys ya. Leker Palmerah, leker Legend. bosku. Itu tuh enak. Tapi namanya sekarang leker kangen loh. Leker kangen bosku bener. Oh iya bener ya? Ada foto boskunya. Oh. Kayak gini, muka dia lagi ngeleker. Walah bosku kangen pun aku. Oh, pantesan namanya leker kangen bosku. Kangen boskunya apa kangen Kangen lekernya? ya, bosku lah. Aku pernah magang di situ. Pasti nggak laku deh pas lu magang. Baca. Apa? Berani aku nanya Mira. Pertanyaanmu ngeri kali. Apa itu? Ini pertanyaannya bukan yes or no ini. Apa itu? Nggak sih yes or no. Pacaran sama orang sesama di Kompas TV atau jurnalis dari media lain. Ya jurnalis media lain lah. Kenapa ya dengan jurnalis Kompas TV? Sesama Kompas TV bukan berarti
Oh iya benar. Iya. Kenapa dengan jurnalis Kompas TV? Bukan loh. Iya, kenapa memilih jurnalis di luar sana? Enggak, konteksnya bukan jurnalis. Sekantornya sih yang dihindari. Kenapa? Kayak kalau bisa nggak sekantor, kenapa harus kantor? Tapi kan kalau sekantor kan Iya, apa yang lo hindari dari urusan sekantor? Contoh, karena kerepotannya. Repot banget lah. Kenapa? Nggak bisa kau menggoda cowok lain ya? Parah kau. Iya kan, salah satunya itu. Memang gitu. Pantas kau jomblo terus, Dian. Kalau sekantor itu kan repot dengan perhatian orang, ya nggak sih? Kayak apapun gerak-gerik lo pasti dibacain. Jadi bahan gosipnya paling Tapi lo enak. pernah nggak sih kayak Enggak. berantem gitu sesama? Kok berantem? Harusnya pacaran dong. Enggak, aku mau berantem. Berantem sama sesama Tim karyawan. gitu. Pernah lah kita aja pernah berantem kan? Nggak pernah, kita selalu mesra ya. Entahlah kalau lo nganggap itu berantem atau enggak, tapi gue gak peduli lebih sama dia. Besok pernah lah. Apalagi kalau kerja tim kan pasti Tapi profesional aja ya. iya dong. Pasti selek-selek tipis ada lah. Narasumber yang paling memorable sama lo tuh apa sih dia? Siapa sih dia? Narasumber. Narasumber yang paling memorable. Ini wawancara in frame atau langsung yang wawancara in frame atau Ya, yang di luar somehow liputan? kayak eksklusif lah. Kalau eksklusif aku tuh nggak terlalu ya. Cuma paling pernah sama dokter PDFI waktu kasusnya Yosua juga tuh yang hasil otopsinya keluar. Itu kan belum ada media sama sekali yang wawancara dia one on one gitu kan. Sama paling wakil ketua KPK sih waktu kasus Lukas Kok NMB. gak pernah liputan artis ya? Enggak, karena biasanya kan news bukan entertain. Aku atau pun news, infotainment. tapi liputan gue sama Ayu Ting Ting. Pernah kasus-kasus narkoba gitu kan? Oh, iya, narkoba iya, iya. artis. Lu Cinta Luna? Cuma kan enggak sih. Jadi? Dulu tuh siapa sih Anji ya? Oh, Anji. Anji, terus manajernya BCL yang gitu-gitu lah. Tapi kan itu karena di Polda, Polsek gitu kan hukum. Pertanyaan terakhir, Dian. Ya udah terakhir lagi dong. Pertanyaan terakhir, tadi mana kertasnya ini? Kok ini asin banget Dika? Oh, terkena air liur gue. Apa-apa. Yuh. Pertanyaan terakhir, mending pacaran sama orang Batak atau pria dari suku lain? Wah ini berat nih. Yang cocok aja lah. Yang Berarti tidak menutup, kan ada orang, gue pokoknya gimana pun ceritanya harus sama Pariban gue, harus sama orang Batak. Enggak ya? Terbuka. gue pribadi enggak, tapi kan Kriteria cowok lo apa sih? nggak ada sih. Nggak ada? Yang cocok aja pas ngobrol. Asal jangan kasar aja. Kasar dalam artian omongan. Kasar semua, verbal, Oh, apalagi berarti aku udah nggak masuk dong ya? udah blacklist dari lama sih. Tahu kan kasar yang ya itulah. Kan pacar KDRT ya? Kayak Rizky Bilar. itu udah fisik banget ya, say. Kasar kayak manggil ceweknya anjing aja tuh gue udah kayak Ada orang gitu? gue kayak udah blacklist gitu loh, kayak Ada orang gitu? ada dong Pak. Ih, aku Bilangnya, kayak gitu langsung gue putuskan dia. zaman sekarang ada tahu panggilan sayang. Nyet. Jing gitu kan. Itu gue kayak udah Kalau nyet mungkin lebih ke Desti nggak sih? gue sih nggak mau ya dipanggil Oh, gitu? Nyet gitu. Kayak orang tua gue ngasih nama bagus-bagus kok gue dipanggil Nyet sih. Serius banget ya? Nama lengkapmu siapa sih? Dian Lestari Silitong. Oh, tempat tanggal lahir? Habis dulu foto sama KTP ya. Soalnya kita mau bikin pinjaman online. Busuk. Iya. Baiklah. Aku tidak ada menyapa penonton dari awal ternyata sekarang. Hai guys. Gimana sih? Sekarang gue mau nyapa lo ya. Kita nyampe di sesi terakhir daripada Kuaci Hitam hari ini karena kayaknya udah over durasi ya Ibu Amira ya. Udah 34 menit karena awalnya cuma 30 menit ya. Seru juga ya. Seru juga ya? Harusnya kayak gini-gini tuh jangan 34 menit doang, 34 hari gitu ya. Iya. Gue pikir tadi kayak 1 jam 54 menit gitu. Kenapa tanggung? Ya gue suka yang tanggung-tanggung. Ya orang-orang kayak gini gak bisa masuk circle gue sih. Gak ngerti gue arah jokesnya gitu. Iya. Tapi gak apa-apa. Walaupun begitu ya Dian ini ya guys ya. Ini adalah salah satu bestie aku di kantor. Masa sih, Dik? Iya, pokoknya setiap keluh kesah nggak aku ceritain ke dia karena aku takut dia mulutnya. Iyalah. Jadi hanya beberapa keluh kesah aja. Misalnya, aduh lambungku sakit Dian. Nah baru cerita ke Dian. Gitu. Tujuannya? Nggak ada, berbagi energi negatif aja biar lu bad mood. Oh iya. Enggak, biasanya kan lu ngomongin orang. Iya. Kayak lu nggak. Gue spill ya. Ada jatuh kuaci gue.
Ya ampun. Itu adalah kuaci kedua yang jatuh hari ini dari tangan lo. Oh iya ya. Gue hitung tuh, gue perhatian. Ada mungkin pesan-pesan sebelum kita tutup acara hari ini, Ibu? Serius banget sih. Ya pesan-pesan lo jangan serius kalau gitu. Oh ya, pesannya apa ya Dika? Pesannya tetap nonton Quaci Time. Di mana lagi Anda buang waktu kalau bukan di Quaci Time? Udah itu aja pesannya. Dah, Bener. sampai jumpa. Diundang lagi nggak nanti? Diundang mungkin nanti episode spesial, edisi blacklist gitu ya. Oke, sahabat kuaci. Baru gue bikin tuh sahabat kuaci gitu. Wow. Kuaci mania, kuaci holik ya. Quaci Hall. Apa ya sebutannya? Udah terserah lo pada lah. Pokoknya buat lo yang suka kuaci, jangan bilang lo sebagai anggota sekte kuaci kalau lo belum nonton Kuaci Time. Tonton kita, pantengin kita di all media sosial Kompas TV. Jangan lupa follow, subscribe YouTube-nya, follow sosial medianya, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi? Twitter. TikTok, Facebook, Twitter. Instagram, Twitter. Oh, semua Pinterest. sosmednya dah. Lo kalau misalnya nemu dimanapun akun-akun itu, tulisannya Kompas TV, centang biru, lo follow ya. Karena cuman di sini lo bisa nemu yang namanya berita terverifikasi dengan baik dan obrolan-obrolan receh yang membuang waktu seperti ini. Di mana lagi kalau bukan di Kuaci Time ya? Hanya di Kuaci Time. Oh. Ya udah. Tracing dah. Amin. Oke kalau gitu gue Dika pamit, Dian Seditonga juga pamit. Dadah semua. Sampai ketemu di Kuaci Time berikutnya. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Wih keren. Gila. Emang watermark itu harus nempel terus ya.